Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 6. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai 6 ya. Ayat 2. Karena sebagaimana disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh, tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepati daripada. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini berbicara tentang bernasar. Saya percaya kita semua pernah bernasar di hadapan Tuhan. Saudara, apa sebenarnya arti nasar? Nasar itu memberikan satu janji. Janji bukan kepada manusia, tapi janji kepada Allah. Ketika saudara dan saya memberikan nasar, memberikan janji kepada Tuhan, hati-hati kalau kita tidak menepatinya. Karena ada hukum yang Tuhan akan berikan bagi kita. Makanya Alkitab katakan, lebih baik jangan bernasar daripada kita bernasar tetapi kita sendiri tidak mampu melakukan. Karena nasar itu adalah merupakan sumpah janji yang kita berikan di hadapan Allah. Saudara, Alkitab katakan begini, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang bodoh, tetapi tepatilah nasarmu. Bilangan 30 ayat 2. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu, haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Saudara ingat baik-baik ya, kalau kita tidak mampu bernasar, lebih baik jangan. Hati-hati saudara. Karena nasar itu benar-benar kita memberikan sumpah kepada Tuhan, memberikan janji kepada Tuhan, komitmen, satu ikatan. Saya kasih contoh, Tuhan, saya bernasar, kalau anakku Tuhan angkat jadi gubernur, saya berjanji, saya akan memberikan sekian kepada Tuhan. Contoh aja ini, tiba-tiba Tuhan mengangkat anak kita. Setelah Tuhan angkat, lupa dengan janji. Tuhan katakan, saudara, ada hukum yang akan Tuhan berikan kepada manusia yang ingkar janji terhadap nasar yang dia berikan kepada Tuhan. Saudara, satu ketika Yefta bernasar, Tuhan, kalau sekiranya saya berperang melawan Bani Amon, kalau saya menang dalam pertempuran ini, saya bernasar, siapa yang pertama-tama kali menyambut saya, dia akan kuberikan kepada Tuhan. Wow, betapa terkejutnya hati Yefta. Pada waktu dia selesai berperang, dia kembali ke rumahnya, dia lihat anaknya perempuan, anak tunggal, anak satu-satunya, anak yang disayang, yang dicintai oleh Yefta. Dia dengan tarian rebana mengiringi bapaknya karena bapaknya menang dalam pertempuran, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Yefta bilang, aduh anakku, kenapa engkau mencelakakan aku? Karena aku sudah bernasar kepada Tuhan, gak mungkin aku ingkari nasarku.
Apa yang sudah aku berikan kepada Tuhan, gak mungkin lagi aku ingkari. Meskipun berat rasanya hatiku, tetap nasarku harus kubayar. Akhirnya apa? Tetap dia memberikan anaknya kepada Tuhan. Kalau kita bernasar, kemudian kita menepati nasar yang kita berikan kepada Tuhan, yakin saja saudara, ada berkat yang besar yang Tuhan akan berikan kepada orang yang membayar nasarnya. Amin. Satu ketika seorang ibu datang sama saya. Ibu pendeta, saya minta tolong ibu pendeta doakan suami saya. Saya bernasar, Bu. Kalau sekiranya suami saya tembus untuk diangkat, saya bersumpah, saya berjanji, dan saya bernasar kepada Tuhan. Gaji pertama suamiku, aku akan berikan untuk Tuhan. Saudara, saya kasih tahu. Saya berdoa. Tiba-tiba apa yang Tuhan lakukan, suaminya benar-benar tembus, diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin. Saudara, saya sudah lupa sebenarnya janji ibu itu. Tiba-tiba dia telepon saya. Ibu pendeta, saya mau ingin berjumpa dengan ibu. Boleh nggak ibu ke rumahku? Saya bilang, saya kasih tahu suamiku bilang, aduh, malas mah, terlalu jauh. Karena kami tidak pernah berpikir hal yang seperti itu. Tiba-tiba karena kami tidak datang ke rumahnya, dia dengan suaminya datang ke gereja. Terus dia katakan begini, Ibu pendeta masih ingat nggak? Kami kan pernah suruh ibu pendeta berdoa, dan kami pernah memberikan nasar. Kalau sekiranya suamiku diangkat, kami bernasar, semua gaji suamiku di bulan pertama, dia akan berikan persembahan kepada Tuhan. Ketika dia menepati nasar yang dia berikan kepada Tuhan, apakah yang Tuhan lakukan terhadap keluarga ini, saudara? Semakin hari keluarga ini semakin diberkati oleh Tuhan, melimpah-limpah, bikin toko, mereka punya usaha luar biasa, saudara, diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Dia tidak pernah mengingkari nasar yang dia berikan kepada Tuhan. Karena itu sumpah, saudara. Makanya perhatikan baik-baik buat jemaat. Kalau kita tidak mampu bernasar, lebih baik jangan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang menepati nasarnya. Janji Tuhan, dia pasti akan berkati kita. Amin. Tapi ingat baik-baik, sekali lagi kukatakan, kalau kita tidak mampu bernasar, jangan, saudara. Tapi ingat baik-baik, kalau kita menepati nasar yang kita berikan kepada Tuhan, percaya saja ada berkat melimpah yang Tuhan akan balas buat kita. Ulangan 23:21. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tidak menepati nasar ternyata itu adalah dosa. Baca lagi, saudara. 1 Samuel 1 ayat yang ke-11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Siapa kayak ini, Pak? Hana. Hana ini dia bersumpah kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau memberkati kandungan saya, bertahun-tahun dia menikah, tidak pernah hamil-hamil, saudara. Bayangkan, saudara, dia kesal, dia kecewa. Akhirnya dia pergi ke rumah Tuhan, dia bernasar. Tuhan, sekiranya Tuhan berkati kandunganku, aku bernasar, aku akan memberikan anak ini kepada Tuhan. Tuhan berkati kandungannya. Dia bilang, pisau cukur tidak akan pernah menyentuh kepalanya. Siapakah dia? Itulah Samuel. Akhirnya pada waktu dia habis melahirkan, dia langsung membawa anaknya ke Silo
untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sekarang apa yang Tuhan lakukan, saudara? Anak yang dipersembahkan kepada Tuhan dijadikan nabi besar di Israel. Itulah Samuel. Saudara, kalau kita bernasar kepada Tuhan, ingat, sebenarnya ada pembalasan Tuhan bagi kita. Ya. Jangan takut bernasar, saudara. Kalau kita mampu melakukan, yang pasti ada imbalan yang Tuhan akan berikan bagi kita. Tapi kalau kita tidak mampu melakukan apa yang kita nasar, lebih baik pikir-pikir dia bernasar. Karena Tuhan marah. Jangan menunda-nunda kata Tuhan. Amin. Kalau kita tidak mampu. Tapi kalau kita mampu, lakukan dengan iman. Tuhan pasti akan membalas melebihi dari apa yang kita berikan kepada Tuhan. Amin.